Iya, kita bisa bandingkan dengan harga tiket PP Jakarta Jeddah aja berapa gitu loh. Eee, paling murah sekarang ya sekitar 15 juta, berarti kan kalau ditawarkan 15 juta itu baru tiketnya doang gitu, nggak mungkin satu paket. Nih, kita semua kan pernah dengar tuh kasus-kasus penipuan Mhm, keberangkatan tiketing. mhm. Menurut Bapak sebagai pelaku industri, apa akar masalah sebenarnya sih? Udah pasti bermasalah lah. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan ini, makanya Kementerian Haji dan Umroh itu udah menetapkan harga terendah itu 23 juta. Kalau Bapak ditawarin paket umroh 15 juta, sementara Traveline menjual 30 juta, apa yang akan Bapak pilih nih? Hah? 15 juta? 15 sama 30 juta. Mana yang Bapak pilih? Ya harus dilihat dulu 15 juta tuh komponennya apa aja. Hmm, Kok beda separuh tuh apa maksudnya gitu loh. gitu ya. Tapi kalau misalnya 15 juta ternyata cuma penginapannya di emperan apa gimana gitu ya. Ya, 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 orang kalau umroh nggak segitu banyaknya kali ya ambil untung ya, kok sampai beda separuh begitu. Hari ini podcast pertama kita dan saat Mm-mm. ini saya sedang bersama Bapak Dr. Anwar akan membahas salah satu topik paling sensitif di industri umroh, yaitu penipuan, gagal berangkat, dan Mm-mm. kenapa kasus seperti ini terus Mm-mm. berulang. Mm-mm. 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 Segmen pertama kita, um, Bapak sebelum bahas penipuan, sebenarnya bisnis umroh ini tuh seperti apa sih? Kalau bisnis umroh itu sebenarnya kan jasa ya, jasa untuk membantu, memfasilitasi para jemaah untuk ke tanah suci beribadah, kan begitu, Mm-mm. gitu loh. Nah, yang namanya jasa itu ya dia punya hak untuk mendapatkan jasa. Jadi, Nah, itu yang dia. Nah, sebenarnya bisnisnya sendiri nggak nggak ada apa namanya, nggak ada eh, barang miliknya dia kan gitu loh. Karena kalau kita lihat komponen umroh itu pertama transportasi udara untuk keberangkatan ke sana, terus fasilitas hotelnya, terus apa namanya itinerary dan mutawifnya kan itu komponennya gitu loh. Nah mm-mm. itu dikemas dalam satu paket umroh namanya seperti itu. Gitu. Nah tapi kalau ini ke luar negeri ya perlu visa. Nah, untuk visa itu persyaratannya sekarang harus sudah ada tiket PP dari negara masing-masing. Terus kemudian udah ada penginapan selama itinerary yang ada di situ mau berapa hari. Artinya kan tiketnya PP dan selama dia di sana sudah ada penginapannya yang fix gitu loh. Sekarang dibatasi lagi hotelnya itu harus ada di nusuk, ada di aplikasi, karena ada validasi dari hotelnya tersebut dan kemudian transportasi. Nah, setelah ada semua komponen ini, baru bisa di input visanya, baru keluar visanya, itu. Oh gitu. Nah dari Mm-mm. komponen biaya umroh yang Bapak bilang tadi, tiket, transportasi, hotel, visa, kira-kira mana nih dari komponen biaya itu yang paling besar porsinya? Saat ini sih penerbangan ya. Karena itu komponen biaya tertingginya di situ. Apalagi kondisi pas terakhir ini adanya masalah di Timur Tengah, biaya harga Aftur meningkat after ya. meningkat ya otomatis gitu loh. Surcharge-nya itu bisa sih selisihnya sampai 3-4 jutaan dibandingkan Wow. sebelumnya. Gitu. Kalau ada nih, kalau kan Mm. tadi aku awal-awal bilang 15 sampai 30 juta. Kalau ada paket yang terlalu murah tuh biasanya yang pertama kali perlu dicurigai dari sisi mana ya? Iya, kita bisa bandingkan dengan harga tiket PP Jakarta Jeddah aja berapa gitu loh. Eh, paling murah sekarang ya sekitar 15 juta. Berarti kan kalau ditawarkan 15 juta itu baru tiketnya doang gitu, nggak mungkin satu paket, ya Betul, betul. kan? Kecuali kalau ada sponsor, tiketnya gratis gitu loh. Ya kan, ya boleh-boleh aja misalnya orang udah beli tiket tapi jemaahnya
nggak cukup berangkat daripada kosong, terus dia kasih sumbangan gitu, ya boleh-boleh aja sebenarnya sih, ya bisa aja seperti itu gitu loh, ya kan? Dan kayak jadi kalau tiket direct sama tiket, transit dulu tuh sama nggak sih harganya? Nah, tergantung penerbangannya sebenarnya, yang pasti kalau tiket direct itu, lebih tinggi harganya dibandingkan tiket yang, transit gitu loh. Tapi, itu masalah marketing di, pesawatnya aja, kenapa begitu. Oke. Mhm, Kita lanjut ke segmen kedua ya. Ini mhm, kita belajar dari kasus besar di Indonesia. Nih, kita semua kan pernah dengar tuh kasus-kasus penipuan mhm, keberangkatan tiketing. mhm. Menurut Bapak sebagai pelaku industri, apa akar masalah sebenarnya sih? Yang pasti penipuan ya, mensrea, ada niat untuk menipu, gitu loh. Mmm, Nah, karena, orang terlalu menyerah untuk beli paket dan segala macam tanpa, memperhatikan, apa ya, ya kalau orang menyerah ya udah terserah dia aja tanpa memperhatikan proses bisnis dan apa yang kita harus dapatkan gitu loh. Kalau masalah penipuan ini dari zaman dulu kala sudah ada loh, kalau kita lihat di koran-koran Tempo dulu tahun 60-an aja ada tuh, jamaah rombongan haji Indonesia ketipu, sudah naik ke kapal tanpa Mas, ternyata tiketnya nggak ada, jadi mereka diturunkan lagi, itu zaman dulu kala wow. gitu. Dan itu berulang terus gitu loh, karena ya orang udah bayar ke satu, apa namanya, bukan provider, orang sudah bayar ke travel, ya tapi travelnya nggak amanah gitu loh. Nah ternyata begitu diselidiki, owner travelnya beli mobil, beli apa segala macam gitu ya. Berarti kan udah ada niat sebenarnya. Nah sekarang, berdasarkan pengalaman seperti itu, tentunya kita harus, jelas transaksinya. Dalam arti, tahu dulu komponennya. Nah kita bayar DP itu biasanya, DP pesawat dulu. Sebagai contoh ya, nah ada satu pesawat kalau H-45 bayar DP dulu 2 juta. Nah, kalau H-30 itu bayarnya 5 juta. Nah, terus harus lunas pada H-30 itu harus lunas pesawatnya. Nah, Mmm, sudah lunas pesawat artinya kita dapat tiketnya kan, dapat paling nggak nomor nomor kode bookingnya gitu. Nah, itu harus kita dapatkan sebagai jamaah gitu. Nah, itu bisa dicek. Sekarang kan udah mudah ya. Artinya kode booking itu bisa dicek di penerbangannya gitu loh. Nah, setelah itu baru bukti booking hotel juga harus harus didapatkan seperti itu. Dan kemudian sedapat mungkin sih sebulan sebelum pemberangkatan visanya sudah harus di tangan gitu loh. Nah, untuk visa di tangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu harus ada tiket PP, kemudian hotel selama di Mekah, kemudian transportasi, baru keluar visa, gitu loh. gitu. Jadi harus kalau udah visa itu udah aman. Nah, tambah lagi untuk keamanan jamaah dari Indonesia itu ada namanya Siskopato. Siskopato itu tetap harus ada visa dan perlengkapannya tadi berikut asuransi. Mmm, Asuransi perjalanan selama di tanah suci. oh Nah, gitu. jadi dengan mendapatkan nomor visa dan nomor Siskopato sebenarnya sudah aman itu, gitu loh. Nah kalau kita nggak peduli ini, tahu-tahu dikasih tahu berangkat tanggal sekian, udah sampai bandara ternyata tiketnya belum di-issued gitu. Nah nah tiketnya belum di-issued ini, eee, bisa jadi travelnya itu beli ke agen juga, agennya yang kabur. Oh, Banyak itu kejadian serem ya seperti itu. kayak gitu? Sepertinya yang menipu itu, nggak hanya travel, agen-agen tiket segala macam juga bisa, jadi harus waspada sih sebenarnya. Belilah Oh. ke yang terpercaya, kalau beli tiket langsung ke maskapainya sedapat mungkin, Mmm. itu sih. Nah, tadi kan Bapak mention, eee, dulu ada berita di Tempo, orang yang haji naik kapal dia malah ditolak, dibalikin lagi. Nah, waktu dulu tuh masyarakat kenapa ya menurut Bapak begitu mudahnya percaya? Bukan di Tempo ya, Apa itu di karena koran Tempo dulu. koran Tempo dulu ya? Iya, apa karena Koran Tempo branding, karena dulu. toko publik?
Eee, Oh, iya saat itu kan, travel belum banyak, terus, mmm, travel-nya cuma ada satu dan kemudian orang, terlalu berharap ke mmm, travel tersebut karena niat ibadah, udah ngumpulin uang gitu loh. Nah ternyata yang si pemilik travel-nya ini lebih, nggak amanah dan memanfaatkan uang yang udah terkumpul untuk keperluan lain, gaya hidup dan segala macam kayak gitu ya. Nah, sehingga ya menipu, itu kan penipuan sebenarnya situ ya, niat dia nggak baik. Nah, makanya hal tersebut kalau kondisi saat ini kita harus lebih, hati-hati dan hati-hati dalam arti, setiap proses bisnis itu harus kita tahu gitu loh. Ya itu tadi mmm, ketika, tiketnya sudah dipesan apa belum, PP-nya, berarti kan ada kode booking-nya. Kemudian, hotelnya sudah dipesan apa belum, berarti kan ada bukti pembukingan atau pembayaran lunas, hotelnya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi kita bisa cek. Nah sekarang, untuk itu sebenarnya udah dimudahkan dengan pengurusan visa. Nah itu lagi, saya ulangi lagi bahwa untuk visa perlu tiket PP, artinya tiket PP-nya udah aman gitu loh. Kemudian ada hotel yang divalidasi oleh, hotel tersebut dan kemudian ada transportasi dari muasasah. Nah kalau udah keluar visa berarti udah aman tinggal berangkat gitu loh. Nah itu tuh, mmm, keamanan visa tuh kalau dapat sebulan sebelum pemberangkatan sehingga ada waktu untuk bargaining, untuk menyelidiki dan segala macam gitu. Jangan sampai-sampai nanti udah pas di bandara ternyata belum di-issued kan aduh kasihan banget gitu. Apalagi kalau udah, eee, apa namanya, setiap persiapan pemberangkatan tuh kan ada walimatun safar dan segala macam itu ya, udah mendoa, mengundang tetangga ternyata nanti gagal berangkat kan itu lebih kasihan lagi gitu loh. betul Selain uangnya betul, hilang, mentalnya juga kena gitu. Itu sih mmm. sebenarnya. Berarti kan dari proses bisnis umroh tuh Bapak udah paham banget kan? Nah, kalau ketika ngelihat harga umroh yang jauh di bawah harga pasar tuh, apakah pelaku industri umroh seperti Bapak sebenarnya sudah bisa menebak ada masalah apa enggaknya gitu kalau dari lihat harganya? Udah pasti bermasalah lah. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan ini, makanya Kementerian Haji dan Umroh itu udah menetapkan harga terendah itu 23 juta. Itu Gitu. sebelum ada, fuel charge, naik ini Fuel gitu charge, loh. Itu after. itu after. Nah itu 23 juta. Nah kalau memberikan harga di bawah 23 juta harus ada laporan ke Kementerian Haji Mhm. dan Umroh, kenapa kok murah? Iya karena Apakah ada pesawatnya aja nggak nutup, hotel juga nggak nutup itu ya? Iya, tapi kalau misalnya, calon jamaah itu mendapatkan brosur harga di bawah 23 juta, nah nggak ada keterangan dari Kementerian Agama, itu udah pasti tidak sah, gitu loh. Itu Gitu-gitu. udah pasti, apa namanya tuh, eee, nggak ada niat baik, kecuali kalau ada keterangan keterangan, gitu loh. Jadi kalau menjualkan harga di bawah 23 juta, itu harus lapor dulu ke Kementerian Agama kenapa, gitu loh, Mmm, ya kan. Apakah ada sumbangan, ada dan segala macam ya boleh-boleh aja, gitu oke loh. oke. Kalau misalnya nih Bapak, ngelihat ada travel jual harga di bawah 23 juta gitu, apa yang muncul di kepala Bapak tuh? Kayak Bapak mau laporin, apa mau nanya gimana, kenapa kok dia bisa murah banget, gimana tuh Bapak? Kita nggak punya hak untuk, apa ya, untuk, menanyakan ke travel tersebut ya. Mhm Ya mhm. mungkin, sebagai, edukasi untuk jamaah, ya paling kita lebih banyak ke acara-acara podcast ini, katakan bahwa, eee anjuran dari Kementerian Agama, harga minimal 23 juta. Kalau ada yang di bawah 23 juta tuh tolong dipertanyakan ini kenapa, itu aja, Iya, gitu betul loh. betul Ya betul. berarti kalau mau dicurigain ya boleh-boleh saja dicurigain, itu satu. Nah, Setuju. terus, legalitasnya juga penting gitu. Yang legal aja bermasalah apalagi yang nggak Tidak legal, legal, iya pastilah. pasti banget sih itu. Oke, wow, keren banget sih informasi sejauh ini. Kita lanjut ke segmen ketiga ya, Mhm. judulnya modus yang masih sering terjadi sampai sekarang.
Oke, modus apa yang paling sering Bapak temui di lapangan? Apakah perang harga masih terjadi sampai saat ini? Iya, perang harga, kalau yang terlalu murah banget, ya ujung-ujungnya nipu sih, ya kan Oke. ya. Perang harga itu, selain, bermasalah di kemudian hari, pengalaman-pengalaman ya, lihat aja tuh yang dulu first travel kan dengan harga murah dibandingkan yang lain tuh, makanya para travel lain, "Kok nggak masuk akal ya?" Bener aja, gitu loh. Nah, terus ada juga yang, harganya nggak murah tapi jor-joran gitu loh. Terus lebih 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 apa ya, lebih wow lah kayak gitu ya. Ternyata kan biaya tinggi mereka itu. Akhirnya ujung-ujungnya gagal juga memberangkatkan gitu loh. Nah itu mismanagement dan segala macam. Ya ya kalau lebih bagus sih saran aku, niatnya beribadah, ya udah lebih ke ibadah, persiapan sebelum sebelum, umroh, terus kemudian pilihlah yang wajar-wajar aja, barangkali begitu. Iya, Mhm. setuju banget Yang sih. wajarnya maksudnya kan kita bisa cek lah ya, harga di, eee, pesawatnya berapa, hotelnya berapa, sekarang udah gampang kok ngeceknya ya, di beberapa media bukan media ya, eee, apa tuh, aplikasi untuk penjualan hotel dan pesawat itu kan ya bisalah dicek lah, kayak Betul gitu loh. betul betul Mhm, betul. Kayak, mhm. gitu Ya kita itu kan merek ya, kita nggak mempromosikan itu sih, heeh, iya. oke. Kalau tadi pertanyaan yang balik lagi ke pertanyaan yang pertama, modus apa yang paling Bapak sering temui di lapangan? Itu, apa, selain selain perang harga? Modus Mhm. Kalau itu kan modus. banyak banget kan, apa namanya, eee, ada beberapa jamaah yang nggak jadi berangkat. Nah, itu tuh biasanya karena apa sih? Ya udah pasti ada niat penipuan gitu loh. Kadang kala Mmm. nggak hanya jamaah aja yang tertipu. Nah kelompok jamaah pun juga bisa tertipu. Pernah ada kasus ya kebetulan, teman baikku di SMA, eee, punya travel wisata, terus Mmm. kemudian mengumpulkan beberapa jamaah untuk dibawa ke sana gitu loh. Terus, beli tiket yang harga murah gitu ya kan. Nah berarti agen tiketnya itu yang terima duit tapi tidak meng-issue tiket. Gitu loh. Nah itu kan, tertipu juga. Nah, tapi karena dia bertanggung jawab, terhadap jamaahnya, akhirnya jamaahnya diberangkatkan dengan travel lain dan dia karena keterbatasan finansial menyicil ke travel itu asal, jamaahnya udah berangkat gitu loh. Jadi dia harus Mmm. pasang badan, atas, penipuan yang terjadi pada dirinya. Mmm. Gitu loh. Ya, jadi makanya kalau beli tiket, lebih bagus langsung ke maskapainya, lebih aman, gitu. Betul. Kalau misalnya tawarkan di agen-agen tersebut, ya mengkhawatirkan sebenarnya sih, ya kan. Nah, Mhm. kecuali kalau kita, dapat tiket biasa sih menawarkan, "Oh, ada tiket, tiket murah karena ada, sisa, tiket sisa," atau apa sih istilahnya itu, sehingga bisa dijual lebih murah, tiket apa ya, Buat nggak gitu. menuhin kapasitas gitu Iya, buat ya? mending keputusan. Nah, dia bisa jual murah, tapi kan itu nggak banyak, paling satu 2 seat kan. Kalau misalnya kita lihat di, brosur-brosur itu, harga murah itu paling nggak banyak untuk memenuhi kuotanya dia aja, satu atau 2 lah, kayak gitu loh. Mmm. Dia promosinya seperti itu. Mhm. Dari tadi kan kita ada ngomongin banyak murah. Nah, Mhm. dan banyak jamaah berpikir semakin murah semakin bagus. Menurut Bapak pemikiran ini berbahaya apa tidak ya? Ya enggak lah, kalau makin murah makin bagus, tentu enggak ya. Tapi, eee, makin murah tapi kita nggak nyari murahnya ya, ekonomis lah gitu loh. Mmm. Jangan terlalu yang mahal-mahal banget, yang, ya banyak juga sih, travel, harganya mahal, tapi pesawatnya cuma pesawat yang, pernah waktu itu ya,
ini sebut aja. Mungkin banyak yang tahu kalau pesawat Indigo itu transit di India, terus kemudian harganya paling murah lah saat itu gitu loh. Terus tapi harga jualnya tinggi banget gitu loh. Sementara orang naik Indigo. Nah, kebetulan saya juga bareng dengan mereka tuh ngomel-ngomel loh. Ngomel-ngomel karena lah pesawatnya cuma begini doang kok dikasihnya harganya mahal banget gitu loh, kayak harga ya itulah artinya harga yang wajar aja. Kalau harganya kemahalan ya jamaahnya juga ngomel, kalau harganya murah nggak bagus juga nggak seneng karena kan orang mau pergi ibadah supaya lebih nyaman seperti itu ya. Ya yang wajar-wajar aja lah. Seperti itu sih. Ya jadi ekonomis tuh artinya kualitas bagus, Harga harga sesuai. sesuai. Oke, nggak yang dilebih-lebihkan. Iya betul, Oke. betul ya. Oke, kita lanjut ke next question. Apakah benar ada travel yang menggunakan uang jamaah baru untuk mengangkatkan jamaah lama? Nah itu dia. Kalau dia udah kepake uangnya, ya gali lubang tutup lubang. Atau apalagi kalau sistem ponzi kayak gitu. Jangan deh, berisiko itu mah. Jadi kalau bisa kita komunitas dulu dibikin, komunitas mau berangkat haji, mau berangkat umroh bareng gitu loh. Nah setelah komunitas terbentuk, katakanlah 40 orang, nah 40 orang ini pesan tiket bareng dan kemudian hotelnya semuanya udah pasti terstruktur seperti itu, malah lebih nyaman gitu loh. Nah bisa jadi ya karena kan ada travel yang pesen pesawat dulu nih 40 seat gitu loh. Ternyata begitu dia promo-promo nggak laku. Nah kan banyak tersisa tuh seatnya dan nggak kepakai. Nah di situ kan dia rugi jadinya. Ini harus berangkat. Jadi kalau ada yang rugi seperti itu, ya dia nutupin kerugian dengan cara begitu Jadi- gitu loh. Nah jadi- makanya ketika kita mengurus perizinan, Kementerian Haji itu melihat dulu, ini modalnya berapa nih, orang minimal 500 juta modalnya baru dapat izin. Kalau di bawah itu ya nggak bisa gitu loh. Karena kan ini biro yang resiko tinggi gitu loh, perusahaan yang resiko tinggi. Jadi minimal dia harus punya lah spend keuangannya seperti itu. Itu sih. Kalau dia rugi nggak segera diatasi, terus memanfaatkan uang jamaah untuk menggulung-gulung kayak gitu, ya ujung-ujungnya kacau juga. Jadi itu mismanagement, salah manajemen dia lah. Kayak gitu. Oke. Tadi kan Bapak mention yang ada yang beli 40 terus ternyata nggak 40-40-nya daftar. Jadinya kan kayak nutupin buat yang 40-nya itu. Itu kan salah satu jadi awal mula gali lubang tutup lubang ya kan. Nah, kalau Bapak sebagai owner travel, apa nih yang mungkin apakah itu salah satu alasan kenapa Bapak nggak berani jual paket terlalu murah? Apa nih alasan? Enggak, pakai terlalu murah ya rugi lah. Ya Betul, nggak mungkin pastilah. lah, Iya, pastilah betul, rugi. Nah, setuju, cuma setuju. untuk meminimalkan kerugian. Tapi ya begini ya, harga bus kan sama di sana ya. Nah, misalnya jamaah 40, jamaah 10, harga busnya sama gitu. Maksimal kapasitasnya kan 50, 54 begitu loh. Nah, jadi sih yang lebih ekonomis itu kalau jamaahnya ada 40 gitu loh. Kira-kira satu bus ya gitu. Nah, mungkin akan lebih bagus kumpulin dulu calon jamaah 40, setelah terkumpul pesan tiket, pesan hotel itu lebih fix. Oke. Ketimbang booking dulu pesawatnya itu nanti dijual-jual. Ya kalau laku, kalau nggak laku nanti gimana? Jadi lebih bagus tuh difixkan dulu jamaahnya. Nah setelah fix dalam satu kelompok baru pesan pesawat, pesan hotel dan urus visa. Itu lebih aman gitu loh. Nah kalau kita beli DP tiket dulu, makanya ada istilahnya tiket rontokan. Tiket rontokan itu yaitu dia pesen tiket untuk 40 seat terus nanti lakunya cuma separuh
atau nggak laku semua, masih ada sisa dan waktunya udah mepet, nah itu tiket rontokan yang dijual-jual gitu loh. Nah, kadang-kala tiket rontokan yang murah, kebablasan jualnya, udah habis masih dijual juga gitu loh. Nah, di situ terjadi penipuan kalau nggak fair, kalau nggak jujur agennya. Agen jual. Tapi kalau lebih amannya sih kita langsung beli ke penerbangan. Itu dia, di penerbangan itu udah di-booking dulu sama agen atau yang jual, terus dijual lagi gitu loh. Sehingga orang lain nggak kebagian, begitu dia jualan rontokan, ya kebablasan mungkin. Sehingga, ya terjadi itu penipuan-penipuan sih sebenarnya. Jadi kalau ada penipuan, ya mungkin niat tidak baik dari penipunya gitu loh. Nah cuma ya kita meminimalkan supaya nggak tertipu, maka edukasi ke jamaah itu yang diperlukan gitu. Nah lebih bagus ya seperti itu, kita bangun dulu grupnya, setelah bangun grup, terus nanti kita sepakati tanggal berapa keberangkatan, baru pesen tiket, pesan hotel, urus visa, go. Tapi itu bukannya jadinya jamaahnya kayak nggak ada kepastian berangkatnya ya? Apa Ya gimana? pastilah, Oh gitu ya. pastilah. Pasti kan pesan tiket yang sudah ada barangnya gitu loh. Oh, oke. Ditetapkan bulannya kali ya. Heeh, heeh, Oh itu. heeh. Nah cuma kalau dari Kementerian Agama kan ada 5 pasti, tiketnya pernah pasti-pasti itu kalau menurut saya kalau nggak laku itu berisiko buat travelnya. Itu dia pasti DP dulu pesawatnya 40 seat misalnya kayak gitu. Nah, sehingga ke masyarakat calon jemaah 5 pasti hotel, pasti pesawatnya, pasti hotelnya segala macam. Nah, sementara eee apa namanya, nggak laku habis, nah itu yang dijual murah rontokan itu, gitu loh. Nah, sehingga nanti ya nggak untung, rugi. Nah, kalau rugi di sini nutupin lagi ya kacau jadinya ya kan, manajemennya salah. Nah ini itu yang perlu diperbaiki sih. Perlu perbaiki dari segi manajemennya. Nah maka kalau kita lebih bagus kita membangun kelompok dulu, kelompok chemistry terbangun dan kemudian baru kepastian itu secara bersama-sama kita lakukan gitu loh. Nah kita dari ini untuk mengantisipasi, memitigasi kerugian atau risiko penipuan terhadap jamaah, kami dari PT Putri Kayu Travel International lebih memilih umroh dulu, baru bayar dengan catatan calon jamaah ini sudah ada uangnya di bank, kemudian uangnya diblokir untuk ditransfer setelah dia melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Itu. Nah, itu salah satu upaya mengamankan atau meminimalkan risiko seperti Iya. itu. Jadi bank yang ngatur ya. Bank Sebenarnya bukan bank yang mengatur. Jadi jamaahnya ini yang mengajukan permohonan blokir di bank tersebut sejumlah biaya umroh dan meminta bank untuk mentransfer pada tanggal tertentu setelah mereka selesai umroh ke travel. tanggal tertentunya itu bisa tanggal Setelah mereka melaksanakan ibadah umroh. setelah ya, bukan setelah pas umroh. mereka sampai ke tanah suci. Iya, artinya kan ke tanah suci dia harus umroh dulu, kan niat kita baik ya, artinya mereka udah selesai umroh bayarlah gitu loh, ya kan. Jadi setelah mereka melaksanakan umroh, udah happy, udah tenang, baru transfer ke kita gitu kan, itu lebih aman sebenarnya. Tapi dengan catatan ada surat pernyataan dari bank kalau uangnya sudah ada dan transfer, itu lebih aman. Itu lebih aman. Oke, siap. Kita lanjut ke segmen berikutnya karena tadi kan kita ngomongin pembayaran. Cara jamaah ngecek travel yang aman. Nah, kalau misalnya nih, saya jadi calon jamaah yang baru pertama kali umroh. 3 hal pertama yang harus saya cek tuh apa aja sih? Kita nggak bisa mau ngecek travel yang aman ya, paling nggak yang legal dulu aja.
yang legal. Nah, untuk legal itu berarti ada harus punya izin PPIU dari Kementerian Agama. Nah, itu bisa dilihat di aplikasi Haji Pintar Umroh Cerdas ya. Ya bisa dicek lah di Kementerian Agama itu. Nah, terus nomor PPU-nya harus tertera di brosur tersebut dan bisa dicek. Kalau legal berarti dia muncul. Ada itu berarti legal. Terus dia punya Siskopatu. Artinya perizinan dari Kementerian Agamanya dia punya. Nah, itu umroh legal gitu loh. Tapi kalau aman faktanya belum tentu aman gitu. Yang legal aja banyak yang terjadi penipuan. Karena balik lagi ke manajemen proses bisnis mereka ya. Betul. Ya paling enggak kita legal dulu lah ya. Artinya kalau dia legal, ketika terjadi sesuatu, sebenarnya kita bisa lapor ke Kementerian Agama karena travel ini mempunyai bank garansi jadi sebelum dikeluarkan izin penyelenggara umroh harus ada bank garansi yang diserahkan ke Kementerian Agama. Dengan harapan kalau mereka terjadi kekecewaan oleh jemaah lapor Kementerian Agama. Nah, kalau ada kerugian bisa diambil dari uang jaminan tersebut, uang bank garansi. Sebenarnya seperti itu, gitu loh. Jadi kalau yang legal itu insya Allah aman gitu loh. Kecuali kalau udah overload banyak banget yang ketipu ya mungkin bank garansinya nggak cukup. Oke, tadi kan Bapak bilang izin resmi kan belum tentu aman. Nah, gimana sih cara Bapak menilai travel itu sehat apa enggak? Oh, itu selain dari bank garansi ada audit setiap tahun. Oke. Audit itu buat apa tuh? akuntan dan di WTP, wajar tanpa pengecualian gitu loh. Nah, itu oleh akuntan publik dan bisa dicek juga di Kementerian Keuangan. Bisa dicek juga di Kementerian Keuangan bahwa perusahaan ini WTP enggak, gitu loh, itu. Jadi kalau iya artinya Nah, apa? makanya kalau di brosur kami cantumkan tuh akuntan publik yang mengaudit perusahaan PT Putu Kyoto Travel International. Oke. Jadi ya kalau di brosur umroh itu ada apa sih? Ada audit akuntan publik, audit akuntan bahwa kita WTP gitu loh. Nah, masalah WTP ini kan nanti ada nomor yang harus dicek ke Kementerian Keuangan terus ada muncul PT Putu Kyoto Travel International tuh WTP. Oke. Ceknya di situ. Sekarang sudah enak sih asal kita lebih jeli, lebih mau memperhatikan dan semua telah terkomputerisasi dengan baik gitu loh. Jadi kalau ke perusahaannya sehat atau enggak ya ceknya di Kementerian Keuangan gitu. Ya. Dan begitu juga. Jadi sebelum pengurusan izin PPU, izin perjalanan umroh ini dia minimal 2 tahun harus travel wisata dulu gitu loh. Nah, selama travel wisata itu kan 2 tahun tuh. Nah, itu diaudit oleh akuntan publik keuangan selama 2 tahun itu bagaimana gitu loh. WTP apa enggak. Nah, setelah WTP masuk ke data ke Kementerian Keuangan. Nah, berdasarkan itu salah satu persyaratan untuk dikeluarkan izin PPIU. Oke. Ke next questionnya ya. Pertanyaan apa yang wajib ditanyakan jamaah sebelum transfer uang? Untuk kalau misalnya jamaah lain gitu loh, kalau dia udah fix banget nih mau transfer, pertanyaan apa yang perlu dia tanyakan? DP dulu ya penting ya. Iya. Kalau DP berarti kan DP-nya itu untuk penerbangan. Betul. Jadi banyak tuh brosur-brosur, oh DP 5 juta, DP 10 juta gitu loh. Nah, sementara kan DP itu untuk membooking transportasi dulu, membooking pesawat dulu gitu loh. Nah, begitu kita udah DP, harusnya sudah dapat itu nomor booking pesawat, bukan nomor booking pesawat ya, nomor penerbangan yang dikasih. Jadi begitu travel DP, berarti kan ada tuh kode apa ya namanya ya,
kode booking kayak gitulah ya. Nah, itu yang harus dimiliki dan dicek. Yang dicek ke pesawatnya itu benar nggak travel ini sudah booking. Seperti itu, ya kan? Karena Ya, kemarin yang ada belakangan ini kan lagi gonjang-ganjing travel gagal memberangkatkan ribuan jamaah kayak gitu ya. Nah, setelah gagal baru dicek, oh ternyata belum ada belum ada DP-nya, belum ada di penerbang-penerbang tersebut gitu loh. Harusnya kan dari awal kita udah dapat. Artinya ketika kita DP ada hak kita untuk mendapatkan kemana aliran dananya itu nggak apa-apa sih kalau travelnya yang niat baik pasti dia akan terbuka gitu loh kayak iya, gitu gitu. iya, iya, Nah iya. cuma kalau di travel kita karena kebanyakan orang nggak mau tahu untuk hal-hal detail seperti itu, ya udah amannya ya udah deh umroh aja dulu, terbayarnya belakangan gitu. Oh, Uangnya gitu. simpan aja lah di bank dulu, ya kan. Sudah berangkat nanti baru transfer lebih aman sebenarnya nggak pusing. Oke, tadi kan karena kan banyak nih jamaah yang merasa sungkan bertanya terlalu detail, kayak misalnya kan abis bayar DP terus kayak ya udah mereka cuma butuh bukti pembayarannya aja, bukti kayak oh ya kalau stempel kayak aku kwitansinya aja gitu kan. Menurut Bapak apakah itu kesalahan sungkan bertanya? Nggak sungkan sebenarnya sih ya, tapi orang Indonesia tuh terlalu baik, terlalu percaya, terlalu apalagi urusan ibadah begitu ya, mereka positive thinking aja ya, Betul, betul. nggak bakal mengira bakal ketipu gitu loh. Positive thinking itu yang bagus. Nah tergantung sih, ada orang yang positive thinking, ada orang yang negative thinking. Ketika dia positive thinking, segala sesuatunya itu ya udahlah dia dapat kwitansi, udah nanti sebagai bukti gitu. Tapi kalau negative thinking, oh benar nggak ini gitu loh. Nah cuma kan sekarang dengan hampir selalu ada penipuan-penipuan itu ketika ada travel baru, waduh ini calon penipu lagi nih gitu lah kan orang negatif gitu loh ya kan. Nah makanya untuk mengantisipasi kenegatifan orang itu, mohon maaf ya saya sekali lagi menyatakan bahwa kalau travel kami lebih memitigasi, meminimalkan penipuan tersebut dengan ya udahlah umroh dulu baru bayar gitu. Lebih aman sebenarnya sih. Iya, tapi untuk yang kayak gitu yang takut bersungkan-sungkan bertanya, jadi mereka harus kayak kritis dulu Nah ya itu sebelum dia, jadi beli. kan proses bisnisnya gini, begitu kita DP ke travel, harusnya travel ini DP pesawat gitu loh untuk booking dulu, booking pesawat. Nah begitu masing-masing pesawat tuh ada aturannya gitu loh. Nah ada yang DP dulu 2 juta kalau H-45 misalnya, terus nanti DP kedua 5 juta kalau H-30. Nah pas H-30 lunas gitu. Jadi kalau misalnya penerbangannya pada range H-30 itu harus bayar lunas gitu loh. Nah, makanya ada persyaratannya pelunasan kalau kami dulu pelunasan H-28. Oke. H-28. Nah, karena proses bisnis seperti itu. Nah, setelah kita dapat pelunasan pesawat, pelunasan hotel, nah baru urus visa gitu loh. Visa lebih bagus sih sebulan sebelumnya gitu. Nah, tapi untuk lebih amannya lagi sekarang supaya orang nggak ketipu katakanlah begitu ya, dan orang juga malas tanya dan mungkin ini ada salah satu strategi untuk menumbuhkan kepercayaan, ya udah umroh dulu baru bayar. Oke, wah keren banget ya Kayaknya Pak. dari tadi umroh dulu baru bayar, umrohnya dulu baru bayar gitu ya. Tapi itu udah pasti aman insya Allah, ya kan? Ya orang nggak ngeluarin duit, tapi dari sisi jamaahnya udah punya uang di bank. Jadi bank sebagai pihak ketiga untuk mengamankan. Seperti itu Oke. sebenarnya, ya kan? Iya. Oke, tadi kita Sama udah. aja kayak kita belanja di marketplace, ya kan? Sebelum barangnya datang, si
vendornya tadi nggak dapat uang kan. Setelah barangnya datang baru ditransfer uangnya gitu. Kan ada pihak ketiga yang mengamankan, yang bisa dipercaya. Itu kayaknya lebih 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 aman gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya kita belanja ke apa, eee langsung ke orangnya, kalau nggak COD, itu agak riskan, gitu ya kan. Uang ditransfer, nanti barangnya nggak datang. Atau kalau melalui kayak online marketplace, kita ada hak untuk membatalkan, maksudnya kayak misalnya membatalkan pesanan gitu loh, dan uangnya bisa 100% masuk ke kita lagi kan kalau di marketplace kayak gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan umroh ini, surat pernyataan di bank itu yang kita pegang untuk mesen hotel dan mesen pesawat dan segala macam itu ya. Tapi kalau dibatalkan ya tergantung. Kalau dibatalkannya H-30, pesawat nggak bisa kembali. Ya betul. Gitu loh, ya kan. Tapi kalau pembatalannya H-45, ya 5 jutanya nggak bisa kembali. Gitu loh, seperti itu kan. Nah, terus kalau hotelnya udah dibayar full, ya nggak bisa kembali juga. Gitu loh, kalau pembatalan. Terus kemudian kalau visanya udah di-issued, ya pembatalan nggak bisa karena uangnya udah kepakai ke sana kan. Paling keuntungan dari travel aja yang kita kembaliin, ya paling berapa lah, ya lebih kecil kan sedikit. Iya betul. Gitu loh, kayak gitu. Paling Ya makanya pihak travel harus terbuka juga dengan jamaah, gitu loh. Kalau ya boleh batalin, tapi kan kita udah bayar dan peraturan-peraturan masing-masing penerbangan itu udah ada peraturan resminya gitu loh. Nggak bisa dibatalkan segala macam, tergantung sih. Kalau H-15 itu udah nggak. Kalau H-15 diganti ke nama orang lain pun nggak bisa. Udah nggak bisa karena visanya sudah jadi. Bisa kena cas 3 juta. Ada Okay. bisa. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Mitos dan fakta. Oke, saya mau tanya beberapa hal yang sering dipercaya masyarakat kepada Pak Amnur. Menurut Pak Amnur, apakah travel besar itu pasti aman? Travel besarnya seberapa? Besar seberapa ya? Tapi pada kenyataannya pun, ya itu tadi, travel yang cepat besar, yang tadinya murah kayak gitu, ya ujung-ujungnya kan banyak yang ketipu gitu loh. Okay. Nah, besarnya tuh dalam hal apa ini? Apakah jamaahnya cepat banyak karena promosi pakai artis dan segala macam, tapi manajemennya di situ nggak bagus, atau besar dengan dengan tumbuh pelan-pelan kayak gitu, kokoh. Nah, itu beda. Kalau itu aku nggak ngerti cara jawabnya. Oke. Kita nggak mau menyinggung yang nggak harus disinggung ya. Iya, takut. Nah, padahal aku ada pertanyaan nih. Travel yang mau kayak artis pasti aman kah? Atau gimana? Belum tentu. Belum tentu aman. Bapak mau menjelaskan atau gimana? Belum tentu aman karena mereka itu kan nilai jualnya ya. Artinya paling enggak bayarlah artisnya. Itu kan masuk ke biaya marketing. Nah, itu pasti biayanya akan lebih tinggi. Walaupun performnya lebih bagus gitu loh. Nah, tapi kan tergantung kebutuhan kita lagi sebagai jamaah kita yang mau keren di luar begitu, atau ibadah dengan yang nyaman gitu loh. Itu sebenarnya sih. Jadi kalau mau pakai artis nggak itu, atau itu kan hanya sebagai sebagai marketing aja. Nah, banyak juga kan, kalau umroh bareng artis ini tentu harganya lebih mahal dibanding tidak dengan artis. Atau umroh dengan ustadz yang terkenal, nah itu biayanya lebih mahal dibandingkan, itu fair kok, gitu loh. Itu pilihannya ada di masyarakat, ya kan. Tapi masalah nanti aman tidak aman itu ya kembali lagi ke niat baik dari travel tersebut, gitu, ya kan. Nah, makanya untuk penipuan kita nggak bisa melihat
dari sisi marketingnya aja, tapi lihat dari proses bisnisnya itu. Artinya kalau kita DP, kita dapat apa gitu loh. Terus nanti kita kita berhak untuk kita nanti naik pesawat apa, kode pesawatnya nomor berapa gitu loh. Nomor pesawat berapa itu udah hak karena itu setelah DP. Terus setelah itu nanti kita mau nginep di hotel apa, mana bukti bookingnya itu boleh aja, Gitu. boleh. Karena kan kayak pasar aja gitu loh, ada uang ada barang gitu ya. Iya dong. Betul. Iya dong. Kayak pertanyaan selanjutnya ya. Mitos atau fakta, harga paling mahal selalu terbaik? Enggak juga. Dari mitos. Kenapa nih? Ya nggak juga, itu tadi faktanya begitu. Dia bisa menjualkan harga yang termahal, tapi fasilitasnya cuma pesawatnya transit. Terus di pesawat nggak dapat makan, nggak gitu. Ya orang kecewa lah. Ya tergantung marketingnya aja ya kan. Ya makanya di brosur itu harus jelas tuh pesawatnya apa, hotelnya di mana, apa nama hotelnya, berapa jaraknya ke Masjidil Haram, segala itu harus detail di situ gitu loh. Ya kan. Nah setelah detail di situ bisa kita memperkirakan, oh ini harganya segini, levelnya beda gitu loh. Ya kan, tergantung pilihan ada di jamaah sebenarnya. Tapi kalau hotelnya bintang 5 berharap harga murah, ya kita harus bertanya dulu, kenapa kok sampai murah harganya gitu loh. Apakah mereka rontokan, ya kan? Rontokan tuh yang dia udah booking ternyata kuotanya nggak terpenuhi, dia jual murah daripada rugi gitu. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Kan harus jelas gitu loh. Sehingga nggak ketipu. Tapi kalau misalnya hotelnya bagus, harganya murah, ya perlu dipertanyakan. Kita harus bertanya kenapa. Nah, wajarnya itu juga harusnya sudah tahu gitu loh, ya kan. Pasti feeling juga ada rasa, kok murah banget sih gitu, ya kan. Iya. Sama waktu pas first travel itu dulu kebetulan saya pernah ikut gitu loh, itu bagus banget loh, benar-benar bagus tahap awal sehingga rekomendasikan lagi ke orang lain, terus belakangan ditawarin, nanti kalau misalnya mencari orang dapat 10 dapat diskon apalah kayak gitu ya, pokoknya ada iming-iming marketingnya. Oh begitu ya. Jadi kita yang sudah jadi jamaah ini diajak untuk jadi marketingnya langsung gitu. Nah karena itu penawaran, itu udah di luar dari ibadah, saya pasti ini ada sesuatu nanti nih gitu. Saya nggak ikut. Iya, Aku nggak berbekas ikut. banget ya yang first travel itu sama Bapak ya. Karena Bapak pernah sama travel itu dan Bagus bagus. banget. Malah waktu itu pas di Madinah kita nah itu dia pas kita sampai di Madinah, hotel yang dijadwalkan itu penuh. Artinya kan dia belum full bayar di situ. Akhirnya di-upgrade ke hotel yang lebih bagus dari itu, full board. Artinya kan bagus. Ya pasti jamaah senang dong. Tapi di sisi manajemen itu udah salah gitu loh. Karena kan dipindahin walaupun dipindahkan ke tempat yang bagus, di-upgrade kayak gitu ya. Nah, aku sebagai jemaah emang di satu sisi seneng ya di-upgrade hotelnya, tapi di sisi lain aku berpikir, wah pasti ini manajemennya nggak bener nih gitu loh. Harusnya kan dia harus bayar lunas, hotelnya dapat dong gitu loh, ya kan? Iya dong. Kayak pertanyaan terakhir di mitos atau fakta. Mitos atau fakta kalau sudah punya izin resmi berarti pasti tidak mungkin bermasalah. Enggak, faktanya bermasalah-masalah aja, ya kan resmi-resmi itu. Iya ya. Iya kan, bermasalah-masalah aja gitu loh. Cuma ketika bermasalah, harusnya ya, bukan harusnya sebenarnya, ketika bermasalah ya kita minta
dipertanggungjawabkan lah ya sama Kementerian Agama, atau yang memberikan izin kayak gini ya. Tapi kan kalau udah besar begitu ya agak sulit sebenarnya sih ya, Iya. Kak, gitu. Ada kalau nggak salah yang baru banget bermasalah, dibalikin uangnya tapi ternyata 7 tahun setelah ini. Oh, nggak apa? Tapi kan nggak jadi berangkat dan dibalikin 7 tahun. Ya tapi 7 tahunan kemudian dibalikin. iya Berarti kan kalau ada nggak niat salah. baik di travelnya kan, Iya. mengembalikan uang. Ya bisa jadi itu masalah mismanajemennya dia gitu. Balik lagi ke Atau bisa jadi mismanajemennya. ya itu tadi ada ya travelnya bisa ketipu juga dari tiket atau ketipu juga dari agen hotel. Kan kita nggak tahu, yang penting dia bertanggung jawab gitu loh. Artinya mereka rugi itu. Ya, berarti Kasihan. mungkin 7 tahun ke depan itu dia lagi cari-cari itu lagi kali ya. Oh, kalau gitu nggak tahu. Yang penting niat baiknya terhadap jemaahnya ada gitu, dan mungkin dia nggak ada niat untuk menipu, tapi dia ketipu juga dan dia bertanggung jawab untuk membayarkan, ya nggak masalah sih sebenarnya, bagus. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir Oke. sebelum closing. Pertanyaan yang paling sulit. Oke, saya ingin bertanya dari sudut pandang masyarakat. Kalau saya menabung bertahun-tahun untuk umroh, bagaimana saya bisa yakin uang saya aman? Hah? Nabung di mana? Di bank? Ada sejauh ini sih, setahu saya ada kayak orang nabung di bank, ada yang nabung di bank atas pengetahuan travelnya juga sih. Kalau nabung di bank ya urusannya dengan bank dong, pasti aman lah uangnya di bank. Cuma kalau bertahun-tahun kan terjadi inflasi gitu. Mungkin pertanyaannya mengarah ke sini kali ya. Mana yang lebih baik, umroh dulu baru nyicil atau nabung dulu baru umroh? Mungkin seperti itu. Itu ke arah sana pertanyaannya. Ya boleh juga sih, nggak apa-apa gitu loh. Nah sekarang kan ada pembiayaan dari salah satu dari salah satu leasing dari salah satu finance yang Financing syariah ya. Iya, yang memberikan biaya umroh dulu, nanti sepulang umroh baru cicil-cicil gitu loh, ya kan. Nah, lebih bagus mana ketimbang kita nabung dulu baru nanti umroh. Nah, sementara nabung dulu baru umroh, harga umroh 2 tahun yang lalu dibandingkan sekarang lebih tinggi, naik harganya karena inflasi dan segala macam gitu loh. Ya tergantung sih, kalau misalnya kita umroh dulu, bayarnya belakangan, dan kita punya keyakinan untuk kemampuan untuk membayar, seperti pegawai negeri yang setiap bulan dapat gaji dan itu bisa disisihkan gajinya sekian, ya nggak apa-apa dia umroh dulu. Berarti dia mampu untuk bayar, ya kan? Nah kalau seandainya nanti dia nggak mampu bayar, misalnya dalam waktu pembayaran itu meninggal, dia pakai asuransi untuk membayarkan tersebut gitu loh. Itu pilihan, nggak masalah sih. Yang penting kan kemampuan, ya kan? Jadi umroh itu bagi yang mampu. Nah, mampu dalam hal ini mampu finansial gitu loh. Nah, jadi masalahnya kan masalah waktu. Kalau dia nabung dulu baru terkumpul uangnya nanti baru berangkat, harganya udah tinggi tadi, jadi inflasi. Tapi kalau misalnya dia sekarang berangkat dulu baru nanti cicil-cicil sama itu, ya dia udah umroh, boleh aja. Itu pilihan. Nah, jadi dia umroh dulu baru bayar, tapi dia mampu untuk membayar. Tapi itu bukannya jadinya riba ya, cicilan-cicilan kayak gitu? Pakainya syariah. Oh, oke. Pakainya syariah. Jadi syariah itu memprediksi sistem jual beli. Jadi memprediksi biaya umroh pada tahun sekian, 5 tahun lagi, harga segitu, itu yang dijual sekarang. Nah, itu dibagi sebanyak itu per bulan, sehingga sebulannya harus bayar begini. Itu jual beli. Jual beli antara leasing tadi dengan pembiayaan tadi, financing tadi dengan jamaah gitu loh. Kalau kesepakatan jual beli dan tidak ada pemaksaan, deal ya udah. Nggak masalah kan? Ke situ ya pertanyaannya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan travel yang sehat dengan travel yang hanya terlihat meyakinkan?
Itu tadi akuntannya sehat tuh dalam arti sehat finansialnya kan, cash flow dan segala macam, ya audit lah, audit akuntan publik. Dari audit kan ketahuan WTP atau enggaknya. Nah, WTP atau enggaknya kan bisa dicek di Kementerian Keuangan. Asal diauditnya oleh akuntan publik ya, yang udah terkoneksi ke aplikasi di Kementerian Keuangan, gitu loh. Kan jelas itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau keluarga Bapak sendiri mau berangkat umroh, indikator apa yang Bapak lihat sebelum memilih travel? Kewajaran. Kewajaran apa tuh maksudnya? Ya, harganya wajar dari sisi harga, terus ownernya bisa dipercaya, amanah, kan gitu, ya kan? Atau dapat referensi sih, referensi dari yang udah pernah berangkat gitu. Tapi referensi dari pernah berangkat pun pas giliran kita berangkat gagal juga gitu loh. Ya jadi apa ya? Lillahi ta'ala aja kali ya. Bismillah aja lah. Tetap harus kritis juga Bismillah. ya, kayak kewajaran dari Bismillah. harganya, Iya, apa yang ditawarkan dengan harga yang dia berikan sesuai enggak ya? Iya. Pengalaman aku dulu 2011 ya. 2011 umroh keluarga, aku cari-cari sih, travel terus semua beberapa travel dikunjungin waktu itu kan belum ada internet, belum ada, jadi kunjungin satu persatu travelnya. Terus yang servisnya, servis mulai dari kantornya yang meyakinkan gitu loh. Nah terus kita dipertemukan dengan ownernya gitu, terus ownernya lebih terbuka, lebih informatif gitu, itu lebih nyaman sih, alhamdulillah kita jalan. Waktu itu pengalaman gini, jadi karena berkaitan dengan ini pengalaman ya, karena berkaitan dengan jadwal cuti, memilihnya yang ada di tanggal cuti tersebut gitu loh. Nah akhirnya kita bayar. Nah ternyata bermasalah di penerbangan. Penerbangan di tanggal segitu nggak full dapatnya 40, maksudnya ada yang kelas ekonominya udah full gitu loh. Nah akhirnya kami sekeluarga ada berapa orang dulu kita ya nih? 9 orang ya. Iya, 9 orang, sama ada orang dari Lampung 2 orang, 11 orang ini nggak bisa karena tiketnya udah penuh gitu loh. Akhirnya kita di-upgrade ke bisnis. Tiket bisnis apa eksekutif ya. Nah, kita nambahin uang per orangnya 3 juta 500. Jadi dia komunikasi ya. Komunikasi ternyata. Jadi ditawarin mau berangkat tanggal tersebut, tapi di kelas bisnis pesawatnya, atau minggu depannya berangkat di kelas ekonomi. Nah karena itu masalah cuti, akhirnya kita memilih untuk upgrade tiket ke bisnis gitu loh. Jadi komunikasi antara ownernya dengan jamaah itu yang penting, lebih komunikasi. Itu komunikasi keterbukaan itu menambah kepercayaan dari jamaah gitu loh. Nah terus yang kedua, pulang dari jamaah ditawarin lagi temen, ini ada umroh nih murah gitu loh, 10 juta waktu itu first travel. Oh iya murah banget, serius nih, karena yang nawarin teman dekat ya aku maulah pergi gitu. Ternyata bener, dia baru tahun kedua dan booming, bagus gitu first travel waktu itu. Nah tapi pulang dari umroh ditawarin lagi untuk nyari orang, tapi dikasih komisi. Nah udah komisi aku udah nggak tertarik. Itu udah nggak tertarik. Nah selanjutnya kita umroh mandiri karena punya visa US, sehingga kita dapat visa on arrival di Jeddah untuk 1 tahun gitu loh. Sehingga kita lebih banyak mandiri aja perginya ya kan, karena punya visa. Tapi kalau nggak punya visa US atau Schengen atau UK, ya terpaksa kan harus melalui travel pengurusan visanya. Tetap harus melalui travel visanya. Travel sini bekerja sama dengan muasasah yang ada di Arab Saudi untuk menjadi provider visa, dan alhamdulillah PT Putih Kayo saat ini sudah menjadi provider visa dan kita mendapatkan
visa termurah saat ini karena karena muasasahnya di Arab Saudi itu baru menggarap Indonesia. Selama ini Afrika aja gitu loh. Nah, maka dia mau ngasih visa murah gitu. Dan visa murah ini nanti kita bisa tawarkan juga ke travel-travel lain gitu kan, tinggal banding-bandingkan harga aja. Kalau visa itu kan nggak ada kualitasnya, yang penting visa dapat visa gitu loh ya kan. Masalah harga ya mungkin kita pilih yang termurah lah. Ya kan visa itu bergradasi juga harganya. Kira begitu. Oke. Kalau hari ini ada satu pesan dari omongan yang kita sudah bahas dari tadi, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada calon jemaah Indonesia agar tidak menjadi korban penipuan umroh? Apa tuh Pak pesannya? Carilah travel yang aman dari segi finansial supaya nggak ketipu, umroh dulu baru bayar. Udah, aman kan? Iya, betul-betul setuju. Oke, sekarang kita tutup. Semoga episode ini bisa menjadi bekal bagi kamu sebelum memilih travel umroh. Karena ibadah yang tenang dimulai dari memilih partner perjalanan yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan Balik Layar Umroh dari Umrah Asia. Sampai jumpa di episode berikutnya.